Mereka datang dengan cerita yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama, menemukan tenang. Di antara ratusan anak muda yang hadir, ada suara-suara kecil yang mengirimkan pesan jujur tentang perjalanan mereka menuju hidayah. Nama saya Destia, dari Bandung. Aku Resti dari Cimuncak. Saya lulusannya Paula dari Cianjur. Kadang ketenangan bukan dicari, tetapi ditemukan. Banyak anak muda tidak mencari ceramah, mereka mencari pelukan yang tidak menghakimi. Kemarin kan saya ikutan yang kemarin tuh Teteh Rindaginan. Nah, punya bayang Uma ternyata lebih feelingnya dapat banget. Feelingnya dapat banget. Hanya cari kegiatan positif sih yang ngisi waktu luang di samping banyak masalah juga atau banyak yang dirasain. Kemarin saya banyak masalah gitu ya, tapi sekarang ketemu Uma alhamdulillah banget, bisa jadi pulang kembali ke fitrah, terus padahal senang banget aja. Pelan itu tetap maju, dan setiap langkah sekecil apapun kembali dicatat oleh Allah. Terus kayak bisa ngobatin luka diri kita, terus bisa kayak kita nggak boleh jauh dari Allah. Allah itu ada dari hati kita, nggak mungkin jauh gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur banget, saya jadi tenang gitu. Kalau setelahnya ngerasa lumayan agak tenang ya dibandingkan harus misalnya cari kegiatan yang kurang positif, lebih ngemplong aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di talk show Jernih, Jelajah Rasa, Nilai, dan Hikmah. Balik lagi sama aku Deliana nih, yang bakal nemenin kalian sampai sore nanti. Nah, tadi kita udah dengar cerita beberapa anak muda yang datang ke kajian nih. Terus sekarang kita punya bintang tamu yang sering banget datang kelihatan di kajian. Seorang selebgram muda, cantik, calm, dan vibes-nya adem. Banyak yang penasaran, langsung aja ke Marjia. Halo. Apa kabar nih, Kak? Aku baik, alhamdulillah baik, tapi agak pilek sedikit. Kesehariannya apa sih sekarang, Kak? Kalau aku sehariannya itu konten, terus live juga, terus jualan juga, terus ada usaha juga. Nah, banyak banget yang penasaran nih. Kenapa sih Kak Marjia di tengah kesibukannya sebagai konten kreator justru rajin datang ke kajian? Itu tuh awalnya karena diajakin temen, tapi makin kesini kayak biasanya harus ada temen itu ikut kajian, tapi setelah nyobain kajian sendiri tuh malah lebih tenang. Dan aku tuh ikut kajian buat nenangin hati gitu, jadi kayak butuh ketenangan meskipun aku udah healing kemana gitu ya. Tapi aku tuh nggak dapat ketenangan itu, dan aku tuh dapatnya itu di ikut kajian gitu. I see. Menarik ya. Karena orang banyak yang lihat bahwa Marjia ini orangnya cantik, tenang, dan positif. Orang tuh suka mikirnya bahwa Marjia tuh hidupnya ringan, kayak nggak ada masalah gitu. Padahal, apa benar sih kamu punya masalah yang masa-masa sulit gitu di hidup kamu? Punya dong, setiap orang itu pasti punya fase sedihnya masing-masing dan sesuai porsi. Masalah hidupnya juga kan beda-beda ya. Kalau aku itu kebanyakan itu diuji di keluarga. Jadi salah satu cara aku buat ngeluapin emosi aku, kesedihan aku itu dengan cara ikut kajian. Menarik. Ketika kamu sudah rutin datang ke kajian nih, apa sih perubahan yang paling terasa di hidup Marjia? Selain sebagai seorang konten kreator, tapi juga seorang anak Gen Z biasa. Kalau aku setelah ikut kajian itu ngerasa jadi lebih tahu banyak ilmu baru ya kalau ikut kajian itu. Terus lebih tenang, bisa lebih belajar sabar dan tenang sih. Kayak ngadepin setiap masalah itu kayak, oh ini tuh yang dibahas di kajian kadang itu tuh relate sama yang lagi aku rasain gitu. Jadi lebih sabar dan tenang. Selain itu, kalau misalkan perubahan lainnya di keseharian itu biasanya aku tuh asalnya ya, kalau misalkan berdoa, sholat itu terburu-buru, berdoanya tuh kayak cepet nih asal selesai doanya. Tapi setelah tahu kayak sebaiknya kita tuh meminta lebih detail, karena Allah tuh suka banget sama orang yang benar-benar
meminta gitu, sekecil apapun kita memohon, kita meminta. Jadi lebih detail lagi kalau berdoa gitu. Biasanya dalam sebulan atau seminggu nih berapa sering kamu datang ke kajian, apalagi kamu kesehariannya sibuk banget nih konten dan Iya. beraktivitas lain. Kalau misalkan datang ke kajian itu minimal banget, aku 1 bulan sekali ikut kajian. Tapi kalau misalkan lagi bulan puasa itu emang lagi eventnya banyak banget Iya. ya. Banyak undangan juga dari kajian-kajian. Kayaknya sebulan itu minimal sekali. Tapi seringnya itu 2 kali kalau akunya lagi nggak sibuk-sibuk banget gitu. Pas kamu duduk di kajian, momen apa yang paling biasanya bikin kamu tersentuh gitu? Momen yang paling bikin tersentuh itu kalau misalkan udah sesi berdoa. Jadi kalau misalkan udah sesi berdoa itu ustadznya itu suka ngajakin kita buat kayak merem, terus kayak meluk diri sendiri gitu kan, kayak bayangin apa yang udah kamu rasain, rasa sakit apa yang harus kamu maafin, terus bikin kamu tuh harus belajar menerima, berdamai sama keadaan, belajar ikhlas sih. Dari situ tuh kayak langsung meluap. Kadang-kadang keinget rasa-rasa bersalah sama orang tua, sama orang yang pernah kita sakitin secara sengaja atau nggak disengaja. Jadi itu sih part tersedihnya adalah pas inget kesalahan yang kita lakuin, terus kita minta maaf dan menerima apa yang udah terjadi gitu. Kalau boleh di-spill nih, biar bisa vibes-nya sepositif Marzia. Ayat suci Al-Quran apa sih yang suka diaplikasiin setiap hari? Gitu. Kalau aku ya, seringnya itu kalau misalkan lagi sholat duha, cuman bacain Al-Waqiah aja sih. Itu cuman buat berdoa, biar banyak rezeki gitu, kayak gitu. Aku seringnya itu sih. Iya. Masya Allah ya, indah sekali. Gitu. Dan aku yakin juga banyak banget anak muda nih yang ngerasa pengen datang ke kajian tapi takut dijudge, takut Kayak FOMO dijudge. gitu. Iya, benar. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan ikut kajian, ini FOMO nih, itu FOMO, dia ikut-ikutan doang Iya, misalnya. benar. Tapi sebenarnya FOMO sama hal positif itu nggak ada salahnya guys, karena kita tuh kayak ikut-ikutan, terus kayak mencari, oh ini tuh masuk nggak ya di aku gitu. Ternyata kalau misalkan emang masuk dan kita tuh nantinya jadi kebiasaan, nggak karena FOMO, tapi terserah. Di luar itu kan kita nggak bisa kendaliin apa yang orang pikir, apa yang orang katakan, cuman kita yang tahu, diri kita yang tahu sendiri gitu nikmatnya kajian itu gitu. Kalau dari Kamarja sendiri sih, ini masa-masa tersulit sebagai konten kreator tuh apa sih? Kalau Gitu. masa tersulit sebagai konten kreator itu ya dihujat lah. Dihujat. Iya, Ada yang sampai kena dihujat. mental banget gak sih? Kak? Aku pernah, sebenarnya aku tuh merasa down banget itu pas belum jadi seleb. Jadi waktu di sekolah itu dulu aku pernah dibully karena menurut aku alasannya yang nggak bagus, Gak masuk nggak akal masuk ya? akal gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak ini agak piknik sih kalau Iya, diceritain. boleh ceritain Karena aja nih. cowok sih. Oh Iya, iya. jadi kayak misalnya aku jomblo, terus kak teman-teman yang lain tuh, awas tuh si Marzia jomblo gitu. Aku tuh kadang-kadang dibully sama orang yang emang gak suka sama aku, bahkan yang gak ada masalah sama aku pun ikut-ikutan. Karena di sekolah itu kayak circle-circlean gitu kan. Itu sih, itu aku sampai ngilang di sosmed selama 7 bulan, gak main sosmed, ganti Instagram, bener-bener yang gak diikutin sama teman-teman sekolah. Jadi udah kuat mental ya Iya, dari dan- sebelum jadi Iya selebgram. bener, jadi kayak udah kuat, udah oh ternyata ini hikmahnya ya aku kemarin dibully itu supaya kedepannya aku tuh lebih sabar Iya, lagi bener banget. gitu. Karena aku lebih kenal lebih luas orang lagi dan bermacam-macam banget gitu orangnya. Benar sih. Keren banget nih, pasti sulit banget nih jadi Iya, Kamarja gitu. Kalau di tengah-tengah kesibukan ini gitu, buat proses healing kamu tuh gimana sih biar mengalihkan pikiran stres kamu? Healing aku ya, salah Iya. satunya ikut kajian. Kajian. Iya. Selain itu? Selain itu main sama teman-teman. Kadang aku tuh butuh waktu untuk sendiri gitu. Karena kalau sendiri itu lebih tenang gitu ngelakuin apapun, kayak nggak terlalu ribut lah kayak gimana gitu. Me time Iya, ya. me time, bener. Tapi kadang juga sama teman-teman kalau misalkan masalahnya lagi ada di keluarga, main sama teman-teman gitu. Gitu sih.
Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman kamu waktu bully dulu, yang ngebully dulu? Enggak sih, karena aku nggak pernah ngelawan, bukan berarti aku tuh nggak berani. Tapi emang sih dulu aku nggak berani, cuman ya udah sih lebih sabar, lebih diem, karena ternyata seiring berjalannya waktu tuh cuman waktu yang bisa jawab gitu. Kayak ternyata mereka ngebully aku kayak gitu tuh bikin aku tuh lebih kuat di sekarang gitu. Dan kata temen aku, ada beberapa yang malu pernah hujat aku gitu, kayak gitu. Karena Sih, kamu enggak. jadi sebesar sekarang. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sebesar sekarang dan kuat banget nih. Harusnya malu yang pernah ngehujat, yang pernah ngebully. Gitu. Terus ada kata-kata nggak nih yang kamu mau bilang buat anak-anak muda yang masih takut dijudge atau masih malu datang ke kajian atau takut berprogres menjadi lebih baik? Kata aku sih jangan malu ya, jangan karena kamu dikatain FOMO itu tuh bikin kamu tuh jadi kayak aduh emang kayak nggak pantas ya, atau misalkan pikiran kalian yang aduh aku mau ikut kajian nih tapi malu banget nih, aku banyak dosa, malu banget sama yang lain, teman-teman aku yang nakal misalnya ya, tahu gitu aku tuh senakal apa dan tiba-tiba banget ikut kajian. Sebenarnya itu tuh nggak apa-apa, karena bisa jadi itu adalah kayak hidayah, salah satu hidayah mereka gitu, yang ngerasa kayaknya ini udah waktunya nih aku berubah. Jadi jangan pernah takut untuk dikatakan apa yang orang lain bilang gitu sama kalian, karena aku sendiri setiap ikut kajian itu pasti selalu dapat ilmu yang benar-benar ketanam di diri aku gitu. Gitu. Jadi yang masih takut dibilang FOMO atau dijudge, jangan takut, datang Gak usah peduli aja ya. Gak usah Mulai peduli. dulu, jangan malu-malu. Kalau malu ajak teman-teman ya yang Iya bisa bener, ajak temen yang bisa. diajak ke kajian gitu. Kesan-kesannya sih ini Kak, banyak ketemu orang pasti ya di sana. Banyak banget ketemu temen orang. baru. Iya, temen baru, terus kayak iya tiba-tiba aja, dan selalu ketemunya itu sama orang baik gitu. Yang aku rasa kayak oh ternyata aku diketemuin sama orang baik di tempat yang baik juga gitu. Ya Allah. Jadi Iya. jangan takut gak punya temen guys. Pasti ada Pasti aja. ada nanti tiba-tiba kenalan, tiba-tiba baik, tiba-tiba nangis bareng nanti gitu. Gitu. Kalau buat mulainya nih, misalkan aku anak baru yang nggak pernah datang ke kajian, aku kucuk-kucuk datang sendiri deh karena aku nggak punya teman. Itu cara kenalannya atau mulainya gimana nih Kak? Itu nggak apa-apa, itu tuh terjadi gitu aja ya, mengalir, itu tuh mengalir dan aku udah kayak biasa gitu. Sekarang tuh udah yang di titik berani datang ke kajian meskipun nggak ada temen. Pada awalnya emang aku tuh selalu diajak temen, kalau nggak ada temen kayaknya aku nggak mau deh, aku nggak ada temen, nanti mau gini-gini. Tapi kemarin aku tuh datang ke kajian dan aku bener-bener sendiri duduk di paling depan di ujung banget. Itu tuh tiba-tiba kenal sama siapa coba? Sama mama dan kakak iparnya Gea Yubi, tahu? Oh, Masya Allah, tahu. Tiba-tiba dia nanya mamanya tuh, Neng kesini sama siapa? Kata aku sendiri. Ya udah sini sama anak mama kenalan. So aku pas part yang lagi nangis-nangisan itu dipeluk sama dia. Kayak ya ampun gak nyangka banget. Sini sama mama dipeluk gitu. Ternyata aku ketemunya orang-orang baik gitu. Yang tadinya aku kayak ini takut nih nggak ketemu siapa-siapa, nanti aku nangis sendirian. Nggak akan guys. Di kajian itu bener-bener yang kayak ngerangkul banget dan pada baik banget gitu sih. Boleh diceritain nggak apa ya, kajian yang paling menyentuh hati kamu banget tuh dari kajian mana, di mana, ustaz siapa nih? Jadi aku tuh pernah ikut kajian Ustadz Hilman di Menata Hati. Itu tuh judulnya Ketika Hati Dikecewakan, karena pada saat itu memang aku tuh ngerasa sedang kecewa ya. Setiap orang juga pasti punya rasa kecewanya sendiri, yang udah sembuh atau yang lagi proses sembuh atau yang belum sembuh gitu ya. Jadi di sana itu aku dapat pesan dari Pak Ustadz Hilman kalau misalkan kita tuh jangan berekspektasi sama manusia, karena manusia itu adalah tempatnya mengecewakan. Manusia itu punya potensi untuk mengecewakan. Jadi kamu tuh jangan berekspektasi apapun sama manusia gitu. Kita ke segmen question box nih. Kita tadi udah nanya di Instagram buat followersnya Kak Marzia nih, ada beberapa pertanyaan kayaknya random ya, cukup random yang bakal ditanyain nih. Ada yang nanya nih, Kak umur berapa sih? Cantik banget. Aku umur 24 tahun. Kelihatan kayak 17 ya. Itu
itu menghibur saya sih sebenarnya. Kelihatannya umur 17 ya, lu masih lucu-lucu imut Iya. gitu. Terima kasih. Ada juga yang nanya nih, udah punya pacar belum sih cantik ini? Udah. Udah, orang punya. mana? Orang Banten. Oh, jauh ya. Jauh nih lumayan. Ada lagi nih yang nanya, ini random nih pertanyaannya. Apa sih yang nggak boleh dilakuin waktu datang ke kajian? Yang pertama bising ya, kita jangan iya, berisik. betul. Terus jangan terlalu berlebihan main HP gitu loh. Iya sih. Kalau kata teman-teman di sini jangan maling sendal katanya. Iya, jangan maling sendal. Jangan bawa sendal orang Bener. lain ya. Betul. Jangan terlalu ngobrol gitu loh, asik ngobrol, tapi kajiannya tuh didiemin Iya, gitu. bener sih. Jangan terlalu keasikan sendiri. Iya sih, sama rekod-rekod berlebihan juga Iya, sebenarnya bener. dikurang-kurangin ya. Iya. Gitu. Terus ada lagi yang nanya, orang mana kah sebenarnya? Aku orang Bandung, tapi Bandungnya tuh Bandung coret. Bandung Coret, Iya. Cimahi bukan? Kayak lebih coret lagi ya, lebih Bandung coret lagi. Timur ya. Iya bener. Bandung Timur, ternyata kakak Jia ini Bandung Iya. Timur. Dipanggilnya kakak Jia betul? Jia, kakak Jia terserah. Iya betul kakak Jia. Dengan followers sebesar ini ya, aku lihat, aku udah stalk nih akunnya. Kakak Jia ini followersnya udah gede banget. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak apa sih anak-anak yang bukan anak-anak ya, followers yang ganggu nggak sih? Banyak sih, yang ada aneh-aneh gitu tuh Oh banyak. ada, boleh diceritain nggak aneh-anehnya apa nih? Aneh-anehnya ya mereka nggak jelas aja nge-spam, terus nge-call. Kadang-kadang aku ngerasa, kok ini tiba-tiba bisa masuk ya call-nya. Oh gitu, di Instagram ya? Terus kayak banyak ngirim foto gitu, tapi aku kalau udah kayak agak blur nih, aduh ini agak curiga, udah aku blok aja gitu. Terus komen-komen jahat juga ya, padahal aku nggak tahu, aku nggak kenal sama mereka. Kadang aku diemin aja sih kalau ada yang hate komen, sampai mereka capek sih. Iya. Ya sih emang paling bener didiemin ya, biar kita berprogres aja menjadi lebih baik. Betul. Baiklah. Kayaknya cukup sekian ya talk show dari kita. Nanti ketemu lagi sama kita nih di episode selanjutnya, karena di Journey kita percaya bahwa setiap jiwa berhak berjalan dari keresahan menuju kejernihan. Terima kasih Kak Margia waktunya ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.